Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Nah, prakteknya masih meletot kan? Bedanya belajar khot itu di situ. Kalau tahsinul qiraah, Anda misalnya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu mungkin masih bisa diikuti. Ya enggak? Ya. Ada gurumu misalnya ngajarin ngaji. Ayo coba ngaji dengan lagunya Misari Rosid. Pakai lagu Nahwan misalnya. Ya kan? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Nah, misalnya pakai lagu Misari seperti itu, kamu bisa langsung mencontoh. Ya kan? Nggak kesulitan. Coba kalau kaligrafi. Udah jelas loh, aku nulisnya begitu, tapi prakteknya di lapangan meletot semua kan? Makanya tajwidul kitabah itu harus diolah terus, Mas. Olahnya bagaimana, Ustadz? Gores, kasrotil maski. Ya. Di kasrotil maski itu apa? Latihan gores, was amsak, makanya amsak al-khot al-arabi itu ini goresan dari Muhammad Sauki. Jadi Anda menggores, nggak mungkin Anda nggak gores tiba-tiba nulis bagus, bim salabim, ya, prok jadi apa, prok jadi apa, kan nggak bisa, ya nggak Mas? Nah ini pentingnya kita belajar dengan guru. Yang masih belum mengikuti nggak apa-apa, yang penting sabar, tabahkan hatimu. Ya. Belanda sudah berlalu kok, tenang aja. Sekarang udah zaman tahun 2022. Ini kalamnya sudah dikasih. Punya Handam? Baru proses. Oke ya, dikasih Ustaz. Diperhatikan Ustaz, siapa tahu jodoh ya. Kita nggak pernah tahu jodoh itu. Jelas ya. Di depan jelas ya, alhamdulillah kalau jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada huruf fa ini. Saya sedikit mempersiapkan kertas kotak-kotak di sini sengaja biar Anda lebih mudah dalam memahami busolah atau darajat mel, termasuk garis-garis vertikal maupun horizontalnya. Nah, kita bikin huruf fa ya, kepalanya. Nah, kita perhatikan kepalanya ya. Dari awal gitu kita ambil cekungan ya, cekungan lengkung, set gitu, berhenti. Kemudian diambil lagi dari atas, set. Tok di sini. Terus Anda siapkan nuktoh ya, nuktoh atau titik. Tutup di sini satu titik aja, satu titik tapi titiknya penyong, nggak titik penuh. Ya, kayak titik RKA gitu, nah gitu. Dikit gitu, nah. Paham ya? Paham? Saya ulang lagi. Perlu saya ulang lagi? Oke. Saya ulang lagi. Satu. Tek gitu. Diambil lagi atasnya. Set begini, kemudian di sini dikasih nuktoh atau titik setengah. Nah, jadinya begitu. Nah, kalau sudah begitu nanti kita tarik ya. Tarik seperti ketika membuat huruf ba atau ta atau sa. Dengan konsentrasi 5 titik. Nah, ini meluncur ke bawah ini. Nah. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya. Diperhatikan titiknya di sini. Ini berapa titik ini? Ini ke sini 5 titik, 1 2 3 4 5, ini sampai sini nih. Garis-garisnya kelihatan ya Mas ya? Kelihatan ya? Nah ini agak lebih membantu.
Nah, kalau kita perhatikan, ekor dari fa ini otomatis ada semacam meluncur ke bawah. Anggap aja ini garis horizontal, ini meluncur ke bawah. Jadi jangan bikin fa itu begini, misalnya ini. Nah, ini rata gini. Rata dengan garis ini loh. Masih ada teman-teman yang bikin fa-nya begitu. Nah, ini kelakuan yang salah. Kenapa salah? Karena khot naski model gaya lurus di atas garis. Ini saya praktekkan misalnya ini ya. Misalnya ini. Mau praktek nggak bayar kok, ya kan? Nah, ini saya bikin lurus saja, lurus garis. Lurus garis. Nah, jadinya begini. Beda nggak dengan fa yang seperti ini, yang meluncur ada busolanya begini sama yang lurus di atas garis semuanya? Beda nggak? Beda. Ini naski gaya sauki. Sementara ini gaya kufi, makanya disebut dengan nas kufi. Biasanya tulisan seperti ini itu untuk skripsi, untuk majalah, untuk cetak atau matbaah atau percetakan. Paham ya sekarang ya bedanya ya? Ada Al-Quran yang 30 juz itu Pak, gaya model-model seperti itu kok malah laris. Loh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu kan gaya percetakan, memang dicetak dia, diedit dicetak, ya kan? Beda kalau tulisan tangan, ada unsur keluasan, kelembutan, keindahan. Kalau ini kan monoton semua, rata semua ini. Tuh, ya, jadi kita fokus di sauki yang dengan gaya seperti ini. Tuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah membahas huruf qaf ya. Nah, kita masuk kepada huruf kaf atau kaf yang dipanjangkan ya. Nanti mem masih belakangan. Oke ya, jadi kaf tadi seperti ini ya. Kita ulang lagi. Kaf tunggalnya. Nah, kemiringannya berapa tadi? Setengah titik. Nah, kalau kemiringannya di sini setengah titik, maka di bawahnya juga ikut miring, Mas. Berarti nanti meluncurnya ke bawah. Ini juga 3 titik. 3 titik. Sekali lagi ya, kalau bikin titik tadi diperjelas ya. Nah, ini saya bikin kalam yang besar ini biar Anda paham. Nah, jadi titik itu kalau kita perhatikan dari sini, misalnya ini kotak ya, ini kotak ini begini. Tek. Nah, ini ketemu di sini. Jadi antara sudut atas ini ya, sudut pinggir kanan, kiri, bawah ini itu namanya titik apa namanya tadi? Titik apa? Mizanul huruf. Mizanul huruf itu artinya apa, Mas? Titik untuk mengukur ukuran dari setiap huruf. Jarak-jaraknya, lebar hurufnya, ideal apa tidak hurufnya itu berdasarkan titikmu ini. Ya, ingat-ingat ya. Udah saya perjelas itu. Nah, kenapa miring? Kenapa nggak di sini kok rata? Karena kita ngikutin posisi atas. Jadi istilah kalau kita bikin ini adalah semacam persegi panjang, Mas. Ini persegi panjang itu bentuknya begini, Mas. Berarti kalau posisinya miring begini, berarti persegi panjangnya ikut miring nggak? Ikut miring nggak? Nah, ikut miring, Mas. Jadi kalau ditumpuk-tumpuknya seperti ini. Ini namanya darojat kemiringan atau busola. Nanti jadi kalau ditarik ke sana ini bisa begitu, begitu dan seterusnya. Ini baru bicara huruf tunggal dulu. Nanti kita masuk ke huruf-huruf di komposisi susunan. Kita nanti akan mengenal bagaimana kita menulis itu dengan segi keindahan, elastisitas, kemolekan, goyangan-goyangan, naik turun. Nah, itu banyak sekali, tanjakan-tanjakan. Wah, itu banyak variasi-variasi dalam istilah ilmu nanggom. Kalau dalam ilmu kaligrafi itu adalah semacam variasi atau style, gaya gitu.